Halo rekan suara pemerintah TV di seluruh Indonesia. Bersama saya Rahmat HM di program Talk News. Di Talk News kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang pelawak yang sudah tidak asing lagi dan kita semua pasti kenal, yaitu Bang Mucle. Nah, saya akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Mucle nih. Halo Bang Mucle. Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Bang, pandemi belum selesai juga nih Bang. Gimana nih Bang? Ya nggak apa-apa, kita tunggu selesai aja. Aduh, gimana Segala nih Bang? sesuatu yang segala sesuatu yang bermula itu kan pasti akan berakhir. Jadi biasa aja. Ada hikmah pasti Bang ya? Hah? Ada hikmah ya? Hikmah lagi pergi tuh kebetulan. Kalau abang gimana nih bang di selama pandemi, cerita-cerita lah hikmahnya apa nih, pasti ya Ya, pelawak. pandemi itu kan sebetulnya sesuatu yang membuat kita membangun imajinasi, membangun renungan lagi bahwa hidup itu memang butuh jeda sekali-sekali gitu. Jadi Allah menciptakan pandemi itu dalam tanda kutip kita yang menyikapinya pun harus bijak, bahwa ini bukan sebuah bukan sebuah musibah, tapi merupakan sebuah renungan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Semakin kita bisa menyikapi dengan bijak, maka insya Allah kita bisa melewati dengan baik gitu. Ya pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Bagi orang-orang yang mungkin tidak terlalu berdampak, biasa-biasa aja. Tapi rata-rata kalau ditanya ke setiap orang, apakah pandemi ini berdampak bagi perekonomian terutama ya, mereka menjawab sangat berdampak. Para pebisnis itu banyak yang gulung tikar, kecuali ada satu pebisnis yang tidak pernah gulung tikar, yaitu tukang tikar. Karena mau digulung digelar tetap jualan tikar dia. Jadi saya kira kita harus bijaklah dalam menyikapi situasi saat ini ya, apalagi terutama di masa pandemi. Justru kreativitas, inovasi yang kita miliki itu keluar sedikit-sedikit itu apa yang harus dilakukan gitu, apa yang harus kita siasati dari situasi yang menjerat kita saat ini. Gitu. Ya walaupun satu kuncinya sebetulnya bahwa kita harus tetap happy, harus tetap bisa nerimo gitu loh. Ini bukan sebuah hukuman, tapi sebuah renungan. Kalau kita merasa dihukum ya harus sadar diri, oh gue sedang dihukum, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya menjalani dengan baik. Yang berperilaku baik bagi yang menerima hukuman itu kan akan lulus pada nantinya. Dan itu insya Allah akan baik semua. Gitu. Kalau Bang Mucla sendiri ada ini nggak Bang, dampak pas waktu ada pandemi gitu, baik dari aktivitas ataupun dari ya kan biasanya ngelawak gitu kan dan sebagainya. Nah Oh, pandemi ya. ada nggak dampak buat abang sendiri nih Bang? Seperti saya bilang kan semuanya terdampak, termasuk pekerja seni seperti saya. Nyaris selama pandemi hampir 2 tahun lebih ini ya. Pokoknya saya menghitungnya udah 2 kali lebaran lah. Jadi paling nggak 2 tahun lebih ya. Itu nyaris tidak ada pekerjaan yang signifikan. Nyaris ya. Kalau saya bilang nyaris berarti masih ada gitu ya. Artinya volumenya itu tidak seperti awal-awal sebelum pandemi atau ya sebelum ada wabah seperti ini gitu kan. Nah, justru ini yang menjadi perhatian saya adalah ketika pekerjaan yang biasanya mudah kita dapat, syuting, kemudian manggung, MC di program di acara-acara besar yang ada kerumunan massa, semua kan dibatasi, akhirnya tidak ada. Nyaris tidak ada sama sekali, walaupun ada beberapa kali itu diadakan dengan konsep terbatas, ada beberapa kali, tapi saya pikir nggak terlalu signifikan angkanya. Jadi ya saya masih tetap bersyukur lah, ternyata masih ada gitu loh, walaupun nggak banyak dan ya nggak terlalu bisa menopang lah, artinya apa yang biasa kita terima itu
kaget juga ternyata sekarang nyaris nggak ada gitu. Kalau saya seperti itu, syuting nggak ada, syuting sempat Ramadan masih mengisi kemarin, Ramadan tahun lalu ya, masih ngisi di salah satu program sahur. Itu 30 hari penuh, artinya masih ada. Makanya saya bilang nyaris ya, bukan nggak ada. Kemudian acara-acara panggung itu masih di beberapa titik masih saya ikuti dengan audiens terbatas, dengan protokol kesehatan yang cukup ketat menurut saya, dan beberapa program-program lain seperti penjurian film, kemudian film pendek ya, kemudian penjurian vlog, dan juga beberapa kegiatan lain masih sempat saya ikutin, alhamdulillah. Tapi ya itu hanya beberapa aja. Jadi bayangkan dalam kurun waktu 2 tahun hanya 1-2 pekerjaan kan seperti kita melempar jala tapi yang kena itu nggak terlalu banyak ya. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi belum begitu menggembirakan, tapi harus kita syukuri. Itu yang saya alami gitu. Nah, yang abang lakukan apa tuh bang? Ya kayak biasanya kan kalau memang ya orderan berkurang dan sebagainya, pasti berpengaruh sama perekonomian dan kebutuhan. Ada nggak yang abang lakukan? Dengar-dengar abang kayaknya jualan keripik juga bang. Ya, kuliner itu menjadi salah satu sasaran saya karena saya penggiat kuliner kebetulan. Sebelum pandemi itu saya sempat membuat salah satu warung lah, kalau saya bilang semacam kedai di salah satu food court. Itu saya membuat food court dengan nama Warung Gile. Gile itu singkatan dari Gina istri saya dan Le itu Mucle. Dan itu ya laris manis sebelum pandemi. Kita bergabung dengan beberapa kedai lain, cuma konsentrasi saya kepada menu-menu tradisional seperti singkong Thailand yang saya modifikasi menjadi singkong bleber, kemudian ada singkong yang diungkep lalu digoreng, itu disajikan semua secara hangat gitu, sehangat cinta penjual kepada pengunjung gitu kan. Kemudian menu-menu yang sangat tradisional, ada singkong gengsot yang singkong hanya dikukus lalu dipotong-potong kecil dikukus, diberikan kelapa muda dan gula merah atau gula pasir lalu ditaburi sedikit keju. Kemudian ada lagi sukun yang digoreng, kemudian ada ketan urap, ketan yang dicocol dengan sambal kacang, lalu pisang goreng yang dicocol dengan sambal kacang. Semua tradisional. Saya tidak menjual western food, saya tidak tertarik dengan itu. Pokoknya yang luar saya nggak saya coba adaptasi. Saya mengadaptasi yang makanan-makanan lokal, bahkan yang makanan dari kecil yang pernah saya temui lalu saya modifikasi ulang. Minumannya pun beragam, yang saya jual ada bir peletok. Bir peletok itu bukan bir yang memabukkan, tapi ramuan rempah dari kayu secang, kemudian ada jahe merah, kemudian ada cabai Jawa, ada lada hitam yang dicampur semua dengan serai, lalu dia menghasilkan aroma yang khas, itu namanya bir peletok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Betawi. Disajikan dingin atau panas. Kopi tubruk dan teh tubruk. Itu aja 3 minuman yang saya jual. Jadi memang mewakili menu-menu tradisional dan banyak yang kangen. Ya itu. Tapi sekarang sudah tutup karena biaya operasionalnya itu tidak sesuai dengan pendapatan. Nah, sebelum pandemi saya sudah tutup itu. Lalu sekarang saya mengadaptasi dengan menggunakan tetap bahan yang sama yaitu singkong. Tapi saya jadikan ini sebagai snack atau makanan ringan yang bervariasi, ada 5 varian rasa, itu ada rasa balado, kemudian ada rasa keju, ada rasa jagung bakar, ada rasa barbecue, dan rasa-rasa itu kita pilih berdasarkan apa yang diminati masyarakat saat ini. Kira-kira itu yang saya lakukan ya sampai sekarang, alhamdulillah. Itu berarti udah berapa lama tuh bang yang keripik ini? Berarti kan masuk Kalau pandemi ya selama pandemi lah saya udah mulai. Jadi mungkin pandemi di tahun kedua ya. Pandemi di tahun kedua. Jadi sebelum pandemi yang pertama PSBB ya.
Nah, setelah PSBB lah, sebelum PPKM ini saya sebenarnya udah lama kalau ingin membuat racikan snack berbasis singkong ini udah lama sebetulnya. Cuman saya realisasi baru-baru ini aja, baru setahun belakangan ini aja. Itu pun saya hanya melakukan bersama istri saya aja berdua. Jadi memang ini betul-betul energinya harus betul-betul kuat ya. Jadi saya memang hanya melakukan berdua karena produksi kita masih terbatas dengan mengikuti pasar. Jadi saya tidak memaksakan untuk memproduksi banyak dan saya tidak nyetok barang. Saya hanya melakukan sistem open PO dan kita produksi lalu kita kirim. Jadi semua yang kita sajikan itu fresh. Tidak ada barang yang tersimpan lama kira-kira. Ya sebenarnya kan bisa jadi inspirasi juga buat ya. Karena kebanyakan orang tuh kan bingung gitu Bang. Masuk pandemi Ya. dia mungkin apa, tapi Bang Mucele tiba-tiba walaupun kedai yang sebelumnya tutup, terus sekarang ada ide lagi bikin keripik gitu kan. Lain karena juga ya order dari kegiatan melawak juga menurun gitu ya, terus bikin keripik ini jadi satu inspirasi, harusnya orang-orang bisa mengikuti bahwa di masa pandemi sebenarnya banyak cara gitu kan. Kan pandemi ini kan kayak hanya sebuah tantangan gitu kan. Nggak ada pandemi sebenarnya tantangan tetap ada ya nggak sih Bang? Setuju. Saya setuju. Sekarang gini, melakukan sesuatu itu harus dari hati, dari apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, kemudian kita lakukan. Bisnis itu kan mudah aja sebetulnya. YouTube itu sudah menjadi media industri yang sangat efektif buat masyarakat. Bagaimana menduplikasi, meniru, membuat sesuatu, lalu memasarkan. Itu kan semuanya bisa melakukan sebetulnya. Cuman persoalannya, dia suka atau tidak. Kadang penyakit orang itu kan ketika melakukan bosen lalu ditinggalkan begitu aja. Jadi nggak tuntas gitu loh. Kalau saya memang menyukai ini, saya lakukan aja gitu. Intinya ya udah, saya lakukan aja dulu. Apa yang terjadi nanti ya nanti. Saya lakukan dulu bagaimana kita tes pasarnya seperti apa, bagaimana sistem pemasaran kita, lalu respon orang bagaimana, itu kan ya buat saya menarik aja. Nggak ada yang susah. Kayaknya Abang udah mulai mau menekuni bisnis sih Bang. Tapi saya sebenarnya lebih suka Bang Mucele jadi pelawak aja sih. Tetap kalau itu nggak bisa lepas, itu tetap itu menjadi pelawak itu sebuah panggilan ya, panggilan hati dan panggilan klien sebetulnya. Kalau nggak ada yang manggil juga nggak ada yang bayar, ngapain gua. Jadi ya apalagi ya pandemi kayak gini orang butuh hiburan Bang. Kalau pelawaknya ikut stres, siapa nanti yang menghibur? Loh, justru pelawak itu banyak yang lebih stres loh daripada yang nonton loh. Gitu ya? Iya, ketika seorang pelawak itu mampu menghibur jutaan orang, terus kalau dia galau siapa yang bisa menghibur dia? Nah, itu kan menjadi problem. Itu masalah Superman itu. Nah, makanya. Sakit siapa yang ngobatin? Makanya itu. Tapi gue beda sama Superman. Kalau Superman kan celana dalamnya di luar. Beda. Abang, ya kalau kita kan ya karena kita sama-sama lulusan Universitas Islam gitu Islam kan. negeri. Kalau kata hadis itu kan menghibur orang itu pahalanya itu kan besar juga itu Bang. Makanya pelawak ini ya walaupun ya nggak tahu ya di luar kehidupan dia kayak gimana gitu kan, tapi dengan kehadiran para pelawak kita terhibur, imunitas kita juga naik, kayak energi positif kita juga nambah, itu penting. Amin. Karena gini Bang, kalau menurut saya kalau jadi presiden nih Bang harus ada kementerian pelawak nih Bang. Karena pelawak-pelawak ini membangun mental anak bangsa yang positif gitu dibanding nonton berita-berita yang teroris lagi. Daripada kementerian ini ya, menteri urusan orang lain itu. Dengan ngurusin pelawak. Kira-kira kalau presiden nanti misalkan ya pemerintah ada kementerian pelawak gitu, Abang mau Bang jadi menterinya Bang? Saya kira susah loh ngurusin pelawak itu. Saya kan juga bergabung di PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia.
Iya, itu gimana tuh Bang Ya, kondisi sekarang? kalau saya di DKI, ketuanya Denny Cagur, wakilnya saya. Itu Cabang kalau DKI. DKI. Kalau Hmm. yang di pusat itu ketuanya Jarwo Hmm. Kuat. Dan itu mengurusi pelawak semua, mengurusi pelawak. Artinya ya kalau sebuah instansi besar mengurusi pelawak, saya kira ya agak sedikit lucu juga ya. Artinya apa yang mau diurusi gitu kan. Sementara kan sudah ada pos-posnya itu, urusan seni budaya, urusan kreatif kan sudah ada yang ngurusin itu. Tapi nggak tahu sampai apa nggak ke pelawak, saya nggak tahu. Hmm. Yang jelas pelawak ini harus bisa berdiri sendiri, berdedikasi lah, bersinergi dengan instansi terkait, bekerja sama bahu membahu kepada tujuannya yang mana. Tujuan menghibur masyarakat, seperti halnya kalau nggak salah Pak Sandi juga pernah bilang ya bahwa Hmm. pelawak itu adalah aset yang harus dipertahankan karena dia membangun imunitas masyarakat itu kalau nggak Iya. salah di sebuah media yang pernah saya baca. Ya menurut saya siapapun bisa jadi mood apa ya, apa istilah itu, mood booster bagi orang lain untuk meningkatkan imunitas. Kalau mengembalikan kepada prinsip agama yang kita jalani, bahwa sebuah hadis tabassumuka liwajhi akhika sodaka, itu tersenyum aja kepada saudara kita aja merupakan sedekah gitu. Karena senyum itu menular, tertawa itu menular. Ketika kita melihat orang lain tertawa, kita ingin ikut tertawa, itu sudah Iya. pasti. Nah itu, tapi kan tidak semua orang berdagang ikut berdagang kan, enggak juga, karena gue merasa nggak sesuai, nggak merasa nggak cocok, merasa nggak bisa. Ya cari yang kita bisa. Platform sudah banyak, nggak perlu membuka toko di jalanan, nggak perlu nyewa tempat. Kita sudah punya banyak platform lah, aplikasi yang kita bisa gunakan. Saya kira banyak kemudahan, tapi kita kadang menyulitkan diri kita sendiri. Iya, benar. Itu Bang, yang saya lihat. sebelumnya tadi saya sempat ini ke trigger tuh pelawak Apa? membagikan orang lain, tapi abang bilang pelawak sendiri banyak yang stres, itu bener kayak gitu. Itu Ya orang benar gimana terjadi. nanti bisa membagikan orang bang kalau dia ikut stres. Nah, Tapi emang begitu bang kondisinya bang. jadi gini, eh, orang nggak akan pernah tahu apa yang sedang dialami pelawak yang sedang melawak. Sekarang karena saking profesionalnya pelawak, jadi pada saat dia sedih pun dia harus bisa membuat orang lain tertawa. Itu semata-mata karena cinta kepada pekerjaan, kepada pengabdian dia sebagai seorang penghibur. Bagaimana caranya bisa menggembirakan ataupun memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Ya walaupun di situ pelawak punya tujuan karena dibayar mungkin ya, atau mungkin karena kewajiban sebagai, ya, menggugurkan kewajiban dia sebagai pelawak saat itu yang mungkin sudah dikontrak dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu semua, kan semua kelihatan natural gitu loh, bahwa pelawak itu menghibur, tapi orang lain nggak tahu apa yang sedang dialami pelawak itu. Siapa tahu dia punya cicilan yang belum dibayar, siapa tahu dia punya hutang yang besar, siapa tahu punya beban di keluarga, siapa tahu bininya lagi ngamuk-ngamuk, siapa tahu anaknya lagi macam-macam. Itu semua menurut saya tidak pernah terfikirkan oleh orang lain, bahwa pelawak pun punya beban, tapi dia tidak pernah ingin menunjukkan beban itu ke masyarakat. Itu sih yang saya lihat di beberapa teman-teman, bahkan saya juga melakukan itu. Oh, bang Mucile pernah merasakan gitu juga, di sisi lain harus hadir menghibur Oh, orang tapi padahal di ini sedang mengalami hal-hal yang sering kalau itu sering. apa tuh bang, ada yang bisa diceritain satu mungkin biar bisa jadi pelajaran gitu kan. Uh, ya banyak lah, nggak perlu saya ceritakan semua, tapi hampir semua orang merasakan hal yang sama ya. Bukan hanya pelawak mungkin, tenaga pemasaran dalam sebuah bisnis ketika dia harus membuat goal, harus closing kepada satu project, lalu dia tertimpa masalah sebelumnya, dia harus concern dengan pekerjaannya. Dan itu
mudah, bro. Itu butuh apa sih? Butuh kekuatan besar buat melawan itu semua. Jadi menurut saya disitulah tingkat profesionalitas seseorang itu diuji. Begitu pula dengan pelawak, sama aja. Ini Bang, balik lagi ke soal bisnis tadi, nanti mau sebesar Oke. apa, sejauh apa bisnis yang Abang lakukan nih di sampingnya. Kalau tadi Abang bilang kan yang lawak tetap karena itu panggilan ya gitu kan, karena itu juga kayak ya ibaratnya amanah lah, orang udah diberikan kemampuan Abang untuk melawak di Ya, selain Abang apa istilahnya latar belakang keagamaan yang kuat karena kita sama-sama dari Universitas Islam juga gitu kan. Nah, kalau dari segi bisnis Abang mau sejauh mana nih Bang? Sebesar apa atau cuma sampingan aja atau gimana nih Bang? Saya punya mimpi bahwa bisnis ini bisa menjadi besar. Bahkan kita kalau mimpi itu jangan tanggung-tanggung lah kalau bisa ya. Saya mungkin akan punya pabrik sendiri untuk pengolahan singkong. Entah itu nanti sistemnya seperti apa, ya saya nggak tahu. Sekarang saya hanya melakukan aja yang bisa saya lakukan. Inilah batasan yang saya bisa. Ketika ada progres, ada peningkatan dari sisi produktivitas yang lebih besar, ada ekstensifikasi bisnisnya, saya nggak tahu. Ada pengembangan yang lain, tapi masih dalam core yang sama. Ya, saya juga nggak tahu, tapi saya punya mimpi sebesar itu. Jadi saya nggak pernah membatasi mimpi saya. Saya cuma iseng-iseng doang. Ya nanti akan kembali kepada niat itu. Hasilnya pun nanti iseng-iseng. Siapa tahu ini bisa menghidupi saya lebih baik daripada bisnis-bisnis yang lain kan. Yang penting kita serius aja dulu. Tadi Saya kira ada mereknya apa sih Bang tadi? Keripiknya mereknya? mereknya itu L Food and Ring. L Food and Ring. Iya. Nggak ada di situ Bang? Apa? Ada nggak di situ keripiknya? Oh, keripiknya sebetulnya saya produksi, tapi saya belum kemas nih. Oh. Sebentar. Kalau mau nanti saya bukain nih. Ada yang sudah disiap kirim, tapi nanti saya bukain. Itu penjualannya udah di mana aja Bang? Maksudnya orang kan nanti kalau berarti bisa mesen Bang ya, bisa order sebagainya. Ya udah karena shop juga. Iya, jadi orang itu mesennya kan dari dari WhatsApp, dari Instagram, dari Facebook, dari grup-grup WA dan lain-lain, komunitas. Itu bisa. Jadi sistemnya itu sistem open PO, kita orang order lalu kita produksi, dia transfer, kita produksi lalu kita kirim. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi tidak ada stok barang yang ready. Sebetulnya variannya itu untuk packagingnya saya punya, kalau dicek di Instagramnya itu banyak sebetulnya jenis packagingnya. Cuman lama-lama membuat saya jadi agak sedikit kesulitan ya karena terlalu kecil. Akhirnya saya buat kemasan yang setengah kilo gini, 500 gram. Ini 500 gram. Instagramnya apa? Di Instagram Abang apa? Instagram gitu? Di Instagram L sendiri, L Food Drink itu. L Food Drink. L Food Drink. Nyambung ya? L Food Drink, nyambung. Nah ini salah satu varian rasa balado. Ini itu berapa segitu? Sebetulnya, kenapa? Harganya kalau yang segitu berapa? Harganya 35.000. 35.000 per pack. Per pack ini isinya 500 gram atau setara dengan setengah kilogram lah ya. Lalu kalau kita jual paketan seri itu ada 5 pieces, 5 varian. 5 pieces itu ada original, ada keju, ada jagung bakar, barbecue dan juga balado. Itu 175.000 di luar ongkos kirim. Jadi biasanya orang belinya paket-paketan aja, satu paket seri atau satu paket custom. Tuh. Rasanya pedas ini yang Bang. Kita punya. Ada yang pedas? Kenapa? Pedas ini apa? Pedas nih. Ada yang pedas juga? Ada. Oh itu berarti ada yang dari singkong ya. Terus apa singkong? Ada yang dari macam-macam. Sebetulnya kita membuatnya sebetulnya dua bahan baku, ada pisang, ada singkong, tapi sekarang saya lebih
lebih ke singkong dulu deh, karena pisang ini peminatnya agak kurang. Kemudian untuk mencampurkan rasanya juga terbatas dia. Saya bahkan kalau dilihat di Instagram itu ada pisang, keripik pisang dengan ada lapisan coklat yang dibalur gitu, dikut. Nah, itu keren juga. Cuman pembuatannya dari segi teknis agak susah. Kemudian peminatnya juga belum begitu banyak. Saya juga memasarkannya. Saya fokus ke yang ini aja nih, singkong, lalu dengan 5 varian rasa itu. Ini mereknya kenapa AL Bang? Kenapa nggak Bang Mucle gitu kan udah ada nama gitu kan. Terus itu mungkin bisa pakai gambar abang. Kan orang akan lebih tertarik. Oh ini punya Bang Mucle pelawak Iya, gitu. oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Tapi ada beberapa teman-teman juga yang menyarankan seperti itu. Namanya nama Mucle aja mereknya. Tapi ini sebetulnya L ini kan dedikasi untuk anak saya yang sakit, Oh Muhammad bisa. Farel, panggilannya L. Itu usianya udah hampir 3 tahun ya, 2 tahun setengah lebih, tapi sakit dari usia 6 bulan sampai saat ini masih bolak-balik rumah sakit, masih butuh support. Jadi saya dedikasikan untuk anak saya itu. Kebetulan penyakitnya ini kan agak sedikit apa namanya spesial lah buat saya, buat dia. Jadi saya sama istri ini bahu membahu mengurusi L ini. Ya inilah yang menyemangati saya akhirnya, ini dedikasi untuk anak saya yang sakit itu. Udah lama sakitnya Bang? Sudah dari kecil sih, tapi terdeteksinya sejak usia 6 bulan yang divonis Down syndrome unspecified itu. Jadi ada ada apa namanya gangguan di paru-parunya, jantung, kemudian gastronya, sama sarafnya. Jadi sistem motoriknya agak sedikit lambat. Tapi insya Allah semuanya membaik lah. Kalau saya positive thinking aja, saya jalani sama-sama. Nah, ini dedikasi untuk anak saya, untuk L. Gitu. Siap, Jadi siap. gitu kira-kira yang membuat saya bersemangat tuh itu. Ya, kita Kalau harus. buat saya kan ya udah Mucle bergerak di bisnis yang lain, di industri yang lain, membuat film, syuting dan lain-lain. Ini saya juga masuk, tapi kenapa nggak pakai nama saya? Saya nggak mau terlalu apa ya? Jadi kayak terlalu banyak yang dilakukan tapi nggak fokus gitu. Jadi saya ingin fokuskan nama ini ke L aja, tapi tetap di belakangnya ada saya gitu. Bang, sebenarnya saya penasaran dengan nama Abang ini nama asli atau enggak sih Mucle? Itu nama terkeren yang pernah gue punya. Ya kalau ngecek nama asli saya kan bisa di googling, itu ada. Terus kalau di googling langsung keluar itu. Iya kan banyak orang yang nggak tahu tuh Bang. Ya, nama asli saya Muklas, Michael. Bang Muklis emang biasa panggilan akrab Mucle Bang ya. Kita dulu Ya, panggil. di teater juga. Abang dulu kan di kampus aktif teater, banyak kegiatan juga ya Iya, Bang sampai sekarang juga. ya justru kan cikal bakal keaktoran saya itu berbekal dari kampus yang saya lama nongkrong di sanggar, jadi anak teater, lalu bermain musik. Karena saya dari pesantren, saya juga aktif di tilawah, akhirnya gabung di himpunan Qori-Qori'ah, sempat menjadi ketua juga, membina beberapa orang yang sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Ya untuk niat baik saya aja, bukan untuk apa-apa, untuk apa namanya kelangsungan organisasi aja saat itu saya ada gitu loh. Jadi sekarang alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Band tuh Saya kemarin banyak belajar juga. Kenapa? ada band Bang tuh, mana apa namanya? Saya ngeliat di Facebook Abang ada punya Apa? band. Oh, itu mah sekarang-sekarang. Kalau dulu kan
di fakultas juga gue punya grup band namanya Justice Band waktu di kampus dulu. Kemudian di luar itu saya punya grup juga yang sempat rekaman, tapi karena ada kerusuhan waktu itu tahun 98 ya. Jadi semua materi-materi itu dinyatakan hilang di perusahaan rekamannya itu karena dijarah massa dan lain-lain. Jadi ya sudah berhenti saat itu. Lalu selesai kuliah, saya malah ke dunia yang lain, dunia peran, dunia komedi, dunia acting. Tuh, karena memang ya ada basic waktu di kampus, akhirnya dikembangkan lepas dari itu. Nah, sekarang apa Ya tuh, Bang? alhamdulillah. Baru. Kenapa? Saya lihat di Facebook ada yang baru juga, apa itu yang lama? Oh itu Gelora Jaya. Nah, Gelora Jaya ya namanya. Itu yang baru, tapi saya nggak concern di sana. Itu kan musik plesetan sebetulnya. Dia membawa genre model PMR, PSP gitu ya, yang jenaka-jenaka. Karena ya saya suka aja. Kemudian salah satu teman ngajak saya di sana, ya saya ikut. Tapi kita belum solid banget lah. Kemarin saya lihat juga di Facebook Bang, katanya ada program komedi apa gitu yang live gitu Bang, yang setiap seminggu sekali kalau nggak salah. Yang mana? Yang acara program komedi gitu Bang, yang baru-baru ini, yang live apa ya, live streaming apa ya? Saya lihat di Facebook itu apa ya? Oh live streaming. Nggak ada sih kalau live streaming. Live streaming paling di siaran pagi di CBB FM 105,4 hari Jumat pagi besok saya siaran di radio sama Temon Templar. Itu Bang udah rutin Bang ya? Ya itu ya lagi di maintenance, lagi dipelajari. Kalau misalnya bagus terus ya rutin. Tuh. Dan itu di live streaming kan oleh CBB FM, di live streaming kan. Kemudian saya kemarin sempat live juga di IG gitu kan, buat woro-woro aja. Kalau dunia siaran itu kan memang dunia saya juga, dunia siaran radio. Bahkan saya sempat mendirikan radio streaming dan TV streaming. Cuman karena biaya operasionalnya tinggi, lalu banyak hal yang harus dibenahi, akhirnya kita ya tutup juga. Sekarang saya lagi mempersiapkan banyak proyek ke depan, butuh banyak orang yang mungkin Rahmat atau kawan-kawan di sana nanti akan saya ajak. Boleh, siap. Ya, nanti kita Tapi akan suruh ngelawak bicara. saya bisa Bang. Kalau suruh teater bisa saya. Enggak. Ini bukan proyek lawak, tapi ini proyek lain yang memang Oke, saya tuh siap. butuh mitra. Butuh Siap. mitra dan pasti akan saya undang teman-teman gitu loh. Abang Ya, nggak kita tetap. sekarang Kenapa? tinggal di mana sih? Sekarang tinggal di mana? Di Kebayoran Lama masih. Oh, nggak jauh ya. Masih sering main ke kampus, Bang? Masih. Saya kan masih tergabung di pengurus Ikatan Keluarga Alumni UIN. Di Kaluin saya divisi seni budaya. Ketua Berarti ketua divisi ya. dulu syariah kan kalau nggak salah Bang ya? Nah, dulu Fakultas Syariah. Kalau sama Jurusan teman-teman teater masih sering Bang ketemu? masih ketemu sama teman-teman teater. Cuman yang senior ini kan udah banyak yang hengkang ya. Jadi ketemunya sama yang junior yang masih di bawah, atau yang middle senior yang di bawah saya tapi nggak terlalu jauh. Itu masih ketemu, masih ngobrol, masih bersinergi kok. Salah satunya Bembeng itu, Bambang Prihadi juga masih berkawan dengan saya. Sempat jadi ketua teater juga dan sekarang masih bersinergi dalam proyek-proyek di kampus. Di Kaluin masih juga. Jadi banyak yang kita kerjakan. Siap. Bang nih kalau Abang bandingin ya, ini kan Abang udah ngerasain ya ibaratnya bisnis tapi dari segi jualan sebenarnya pelawak juga kan sebenarnya bisnis. Kalau Abang lihat lebih enak jualan apa jadi pelawak? Loh iya. Ngelawak pun jualan sebetulnya. Kita jualan brand kita seperti apa. Jadi ketika, mohon maaf,
orang sering menanyakan saya, Bang, sekarang udah jarang di TV. Iya, saya lebih senang di kulkas karena adem, gitu kan. Itu jawaban diplomasi saya, padahal dalam tanda kutip saya kan belum di apa namanya dilirik orang, belum laku lagi kan, ibarat kasarnya begitu. Nah, itu kan bagaimana kita membranding, akhirnya orang jadi butuh lagi, ingat lagi. Oh, Mucla itu yang ini. Oh ya, bagus tuh. Saya tuh alhamdulillah selama menjalani karir saya sebagai seorang komedian, ya alhamdulillah klien-klien saya, perusahaan, bahkan setiap minggu saya nge-MC di perusahaan-perusahaan besar gitu kan, di gathering, employee gathering, family gathering, kemudian acara seminar, kemudian acara-acara yang ya sifatnya serius tapi santai, sering juga. Bahkan saya di salah satu bank swasta itu dikontrak untuk beberapa negara. Saya pernah nge-MC di atas kapal pesiar, di cruise, di Thailand, kemudian di Beijing, lalu di Singapura. Saya pernah juga nge-MC untuk acara-acara mereka. Jadi sejauh ini journey saya itu udah banyak. Artinya pencapaian-pencapaian itu sudah saya lalui gitu loh. Tapi kan dunia ini berputar kan, orang selalu mencari sesuatu yang baru, ada yang baru bukan baru sebenarnya, dianggap baru gitu kan, tren-tren muncul lagi. Nah, itu kan bagaimana kita merebranding, akhirnya orang jadi ingat kita lagi gitu. Kalau ya itu yang saya alami. Untuk iklan, saya pernah dikontrak dengan salah satu iklan provider telepon selular gitu loh, dengan harga tinggi, pernah. Yang pelawak lain mungkin belum pernah, saya pernah gitu, alhamdulillah. Pencapaian-pencapaian itu pernah saya lalui, dan bukan berarti kita kemudian menjadi minder gitu ketika ada peran-peran lain. Ya memang sudah waktunya mereka, tapi kita kan harus bisa tetap mewarnai dari sisi yang lain seperti apa. Kita masih bisa branding lagi apa enggak gitu kan. Makanya ada sosial media yang mungkin aja belum kita maksimalkan lagi. Kemudian apalagi acara-acara yang kita bangun belum juga memberikan kesan-kesan khusus bagi klien-klien kita. Banyak hal lah, banyak hal. Tapi buat saya, ya itu sama-sama dagang. Keripik ya dagang. Tapi bagi saya memang berbeda. Menawarkan produk dengan menawarkan jasa itu kan beda. Jasa itu kan apa yang mereka butuhkan dari kita. Faktor apa yang mereka butuhkan. Smartnya oke, kemudian lucu oke, kemudian apalagi yang mereka butuhkan. Kalau memang ada dan mereka butuh, mereka akan ambil. Lalu dengan keripik sebuah produk, jelas dia produk olahan dari singkong, aneka rasa. Setelah mereka mencicipi baru mereka tahu, oh enak ternyata, repeat. Sama, saya begitu diundang salah satu acara, mereka merasa nyaman, merasa cocok, repeat. Dan itu beberapa kali ada yang sempat repeat itu. Ya seperti itulah, sama. Cuman bentuk dagangannya beda, kemasannya beda. Nggak mungkin kan saya dimasukin plastik ya kasih merek, kan nggak mungkin. Kayak Nih, gitulah. Bang, teman apa namanya, para junior nih jujur sih bangga sih ngelihat pencapaian abang ya. Karena Ya kalau alhamdulillah. yang saya ngelihat teman-teman junior tuh juga ya nggak, ya banyak yang malah sekarang juga bingung ya, seniman-seniman gitu kan yang Hmm, ya ya ibaratnya ya secara ekonomi susah gitu kan. Padahal kan ya seniman harusnya berkreativitas juga, dan betul, ya kita betul. harusnya bisa mengikuti lah salah satu jejaknya, ada yang senior yang punya pencapaian bagus gitu kan. Walaupun kita banyak yang bilang kita kan dulu sering banget dicap tuh bang, anak teater, anak seniman tuh gembel-gembel dan sebagainya. Tapi buktinya ya sebenarnya kalau jalannya caranya benar, kita punya sebuah konsep yang bagus, sebenarnya ya bisa mengikuti jejak abang. Bang gimana nih bang biar bisa ikuti jejak abang nih bang? Kasihan saya dengan junior-junior banyak yang gagal kan. Um, yang pertama kan kalau saya pernah belajar dari senior saya, setidaknya ada beberapa faktor untuk mencapai sebuah tujuan ya, terutama di bidang seni. Ya ini agak sedikit unik nih. Yang pertama itu kan faktor apa namanya, ability, kemampuan untuk mengolah
materi, kemampuan untuk bisa menyesuaikan dengan situasi. Nah, ini kecerdasan intuisi dibutuhkan di sini. Jadi kecerdasan itu bukan hanya tekstual, tapi kecerdasan yang dimiliki dari inner, yang memang lahir dari dirinya gitu loh. Seorang komedian nggak lucu langsung lucu, tapi dia banyak belajar dari situasi, lalu dia mengolah rasa, lalu dia mengoutputkan dalam sebuah materi, lalu dia rangkai menjadi sebuah kalimat yang memang disukai orang, bukan dirinya sendiri atau bukan teman-temannya aja, gitu loh. Jadi ability itu sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah mentality ya, mental. Mentalnya seperti apa? Contoh, dia diundang untuk sebuah acara jam 2, lalu jam setengah 3, jam 3 belum muncul. Nah, itu faktor mental. Itu yang membuat orang jadi males gitu. Mentalitas itu dibutuhkan dalam setiap kendaraan yang kita mau jalanin gitu kan. Ya, kalau bidangnya misalnya nge-MC, lalu dia ngaret, oh MC kok ngaret, nah ini kan aneh. Jadi faktor ini yang menjadi penting. Kemudian ada faktor laki ini adalah keberuntungan. Jadi kalau sudah dilakukan tuh ada kemampuan, lalu mentalitasnya kuat, lalu attitude ya sikap. Attitude ini yang ketiga. Attitude itu kan misalkan cara dia berpakaian, cara dia bertutur, cara dia berkomunikasi, cara dia menyampaikan pendapat, bagaimana dia melihat orang lain sebagai lawan bicara, apakah dia selevel atau level up atau level down gitu kan, apa dia itu harus bisa menyesuaikan. Ini tergantung daripada attitude yang dia punya. Misalkan yang lain di luar komunikasi, dia melakukan hal-hal yang tidak pantas, itu juga menjadi attitude seorang selebritis ketika dia mencapai sebuah puncak lalu dia melakukan sesuatu yang di luar kepantasan, itu juga kan merontokkan daripada fondasi-fondasi yang pernah dia bangun. Nah, yang keempat tadi itu adalah faktor laki, adalah faktor keberuntungan. Maka muncullah di sini sebuah rumus yang sering kita dengar, fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kita hanya bertawakal kepada Allah ketika semua sudah kita lakukan. Tawakal ini kan bukan hanya sekedar kita bertawakal, tapi ada faktor keberuntungan yang kita miliki. Nah, keberuntungan ini menjadi sesuatu yang kita harus perhatikan juga. Apakah keberuntungan untuk kebaikan atau keberuntungan hanya diberikan sebagai istidraj bagi kita? Wah, ini udah masuk sesi dakwah nih kita nih. Iya, ketika orang diberikan kenikmatan dalam sebuah dimensi tadi, keberuntungan, lalu dia mentafsirkan bahwa ini adalah sebuah kenikmatan. Tapi di sisi lain, dia menyalahgunakan kenikmatan ini untuk sebuah keburukan. Itu juga bisa menghancurkan. Jadi 4 faktor ini menurut saya yang saya pelajari dari senior saya, itu saya belajar dari Miing Bagito. Dedi bukan Deddy Kobuser ya, bukan. Deddy Gumelar ya. Oh, Deddy Kobuser begini ntar. Ya, itu pelajaran-pelajaran yang menurut saya penting, yang mungkin juga adik-adik di sana juga bisa banyak belajar. Sekarang ini kan zamannya serba instan, ya kan? Mie aja mau instan. Ya, semua bintang itu diciptakan secara instan. Ada ajang pencarian bakat yang tiba-tiba mencuat, tiba-tiba muncul sebagai superstar. Lalu tiba-tiba juga bisa nyusruk menjadi sesuatu yang lebih rendah dari itu. Sangat-sangat membuka lebar peluang itu. Tapi hati-hati kalau 4 faktor tadi tidak bisa menjaga dengan baik, maka ya sampai di sini perjumpaan kita gitu. Saya melawak nyaris hampir 20 tahun lebih, dari tahun 97 sampai tahun 2021, bisa dihitung sendiri kan. Artinya sebuah konsistensi yang saya jaga
sebuah eksistensi yang saya harus pertahankan, tapi nggak ngoyo, saya nggak pernah punya, gue harus ngetop, gue harus menjadi orang yang disukai banyak orang, gue harus kaya. Itu bukan bukan saya. Saya hanya mampu menjalani apa yang saya bisa, apa yang orang butuhkan, itu sudah cukup buat saya. Yang lain menjadi efek bagi saya. Saya pernah dengar kata-kata bijak dari seorang kiai, kalau kita ingin menjadi kaya, kita ingin memiliki sesuatu, bayangkan itu, lalu tanamkan dalam hatimu, simpan rapat-rapat di dalam lemari, lupakan. Lalu kerjakan yang kita bisa, kerjakan yang kita mau, selama tidak mengganggu orang lain, maka itu akan sampai pada nantinya. Itu sebuah pelajaran yang dulu juga waktu kecil, saya tidak pernah terpikir bahwa saya akan main film. Sekarang sudah 8 judul film saya mainkan. Layar lebar ya, film di bioskop ya, itu di luar sinetron, di luar FTV, di luar program-program TV. Karena orang kadang-kadang menafsirkan film itu sama. Ini film layar lebar. Ternyata waktu kecil, masa saya masih di SD, saya itu suka membuat film-filman dari kardus yang saya bolongin, lalu di dalamnya saya kasih senter, dan ada komik saya potong-potong, jadi membentuk siluet. Nah, dan itu bagi saya adalah cikal bakal dan saya sudah lupakan. Muncul lagi kapan? Selesai kuliah, saya ada di dunia nyatanya adalah di film. Kayak gitu. Berarti saya udah menanamkan mindset sejak saya kecil. Mungkin teman-teman nggak menyadari ketika yang dilakukan sekarang itu akan muncul nanti loh. Seorang kameramen itu nggak ada yang nyangka. Siapa tahu dia kecilnya sering ngintipin orang. No, itu joke ya. Ini bercanda aja. Siapa tahu kan. Ya kayak gitulah contohnya kira-kira. Kalau saya sih begitu. Ya, ini memang banyak sekali yang harus ya kita pelajari dari seorang Bang Mucre ini. Ya, saya sendiri Ya, di pandemi juga kemarin ya sama teman-teman teater ya sempat mentok, sempat down juga Bang kemarin. Pentas nggak jadi gitu kan, festival nggak jadi, dan teman-teman juga banyak yang bingung, terus ya banyak yang sakit, banyak yang jadi korban, terutama yang kemarin juga senior kita ada yang ya almarhum dan sebagainya gitu kan, yang mentok lah. Cuma ketika ya saya waktu itu bergerak sih Bang, bergerak gitu kan, ternyata tiba-tiba ya saya ngeliat justru banyak peluang gitu. Artinya kalau saya ngeliat di balik ya persoalan, di balik tantangan ini ternyata peluang-peluang juga ikut terbuka gitu, dan saya melihat malah bingung mau ngambil peluang yang mana gitu kan. Ya walaupun di sisi lain juga teman-teman masih banyak yang bingung mencari peluangnya di mana sih gitu kan. ya makanya itulah pentingnya membuat klaster-klaster pembahasan. Kalau hari ini kita bicara soal UMKM, ya itu aja yang kita bahas. Kalau misalkan mau dibuka ke dimensi yang lain, bagaimana mengembangkan karir, bagaimana meningkatkan produktivitas, itu buka webinar yang lain mungkin. Kita akan membuat sesi-sesi yang berbeda gitu. Boleh undang saya lagi nanti. Siap. Oke deh Bang Mucle, mungkin itu aja Siap. dulu. Mungkin terakhir nih Bang, karena kita ya konteksnya di suara pemerintah, ada nggak nih pandangan Abang atau pesan Abang ya untuk masyarakat Indonesia ataupun untuk pemerintah secara keseluruhan dari sisi Abang, baik sebagai pelawak ataupun ya sebagai seorang senior yang sudah mengalami banyak hal lah di negara kita ini. Apa yang ingin Abang sampaikan nih Bang? Ya, terutama mengenai apa nih? Kepada siapa? Ya kepada masyarakat di Indonesia, juga pada mungkin pada pemerintah ataupun ya pada generasi-generasi sekarang, apa yang ingin Abang sampaikan lah, hal-hal yang baik, terutama kan di era tantangan pandemi ini masih banyak orang yang masih berpikir mentok gitu, sementara kita sendiri justru melihat udah banyak peluang sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu. Ya kalau kata The Massive kan, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan pernah menyerah dari keadaan yang sedang kita hadapi sekarang. Lakukan dengan upaya terbaik, lalu sertakan dengan doa. Semua yang ada di lininya masing-masing, apakah itu pemerintahan, apakah itu masyarakat, apakah itu kaum milenial, apakah itu eksekutif muda, pelajar, mahasiswa,
lakukan saja sesuatu yang terbaik dengan niat yang baik. Maka dengan niat baik itu semua akan menghasilkan sesuatu yang baik. Saya kira itu semangat dari apa yang kita lakukan sekarang ini. Jangan pernah menyerah, jangan berhenti, lanjutkan perjuangan, dan jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Begitu kata Bang Haji. Nyanyi Bang, terakhir. Itu terakhir lagi, udah terakhir kan ini. Bang Mucele. Bang, nanti Siap. kapan-kapan saya main Bang, sama Bang Bem juga besok kemungkinan ya akhir-akhir bulan saya masih sering ketemuan sama teman-teman kampus juga. Mungkin bisa kalau Abang nggak sibuk ya kita pengen silaturahim ke sana. Siap. Enggak ada podcastnya emangnya? Ah, Dibikin podcast lah, forum podcast di sana. kemarin udah nyoba Bang. Kemarin kan Terus? ya ada teman-teman teater juga kan udah ada kolaborasi tuh yang akhirnya sempat putus tuh yang kolaborasi Jepang, Malaysia sama Indonesia itu kan sempat Apa Jepang Malaysia? Kan ya. kau lagi jalanin ke Jepang sama Beng Beng. Iya, berarti yang itu juga kali yang Beautiful Water, bukan? Iya, model itu. Tapi masih nyari inilah, masih nyari peluang-peluang lah. Siap. Nanti ya saya mainlah ke sana ke rumah Ya, Abang. siap. Oke, Kita ngobrol makasih. di warung kopi dekat kampus lah ya. Siap. Warung Oke. asli, masih ada asli di sana Bang. Asli sekarang udah buka kedai. Ya. Oke, siap. Terima kasih Bang Mucle. Kapan-kapan nanti kita ngobrol lagi, banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari semangat Bang Mucle, dari mulai karir dia juga sekarang ya coba untuk membuka bisnis. Ya kita berdoakan mudah-mudahan Bang Mucle panjang umur dan oh ya katanya Amin. istri lagi ulang tahun juga Bang ya. Ya, tuh. Selamat hari ulang tahun untuk istrinya Bang Mucle, mudah-mudahan panjang umur juga, sekeluarga berkah, Amin. sehat. Anak-anaknya mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya dan sehat, bisnisnya juga lancar Bang. Terima kasih banyak atas ilmunya. Mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi buat masyarakat Indonesia. Ya memang kita bangsa ini saat ini sekarang sedang banyak mengalami persoalan, banyak mengalami tantangan, tapi tetap seperti kata Bang Mucle, tetap semangat, jangan menyerah dan tetap menjadi problem solver. Kita mencari solusi bukan mencari menambah persoalan yang ada. Terima kasih Bang Mucle. Demikian saya Rahmat Aim di Talk News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.